Shalom sahabat KP yang murah hati. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Mari kita baca dulu, nanti kita akan renungkan sama-sama makna di baliknya. Demikian bunyinya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sahabat KP, iblis digambarkan seperti seekor singa yang mengaum-aum, mencari mangsa yang siap untuk ditelannya. Saya merenung, mengapa Alkitab menggambarkan iblis ini seperti singa yang mengaum-aum. Saya belajar, ternyata singa itu adalah binatang yang sangat tangguh. Lalu dia juga pemberani, percaya diri, dan juga kerjasama tim yang baik dengan sesama singa. Dan kalau sudah mengaum-aum, ini artinya dia lapar dan siap untuk memangsa siapa saja. Kita tahu kalau singa itu lapar, ya, wow, dia membabi buta, agresif, mengejar dan sampai harus dapat mangsanya, baru dia tenang dan memakan mangsa tersebut. Nah, iblis seperti itu digambarkan Alkitab. Ini merupakan hal yang serius, ya. Jangan anggap remeh terhadap iblis. Saya pernah katakan iblis itu bisa memindahkan medan pertempuran. Kalau dia tidak bisa menang di tempat pekerjaanmu, dia akan bekerja di keluargamu. Kalau dia juga tidak bisa menang di keluargamu, dia akan bekerja di usahamu. Bahkan dia bisa bekerja di hobimu. Dan dia bisa bekerja di pelayananmu. Intinya, iblis itu akan terus berjuang mencari mangsa seperti singa tadi, supaya dapat ditelannya, supaya jatuh dalam dosa. Dia akan terus berupaya, dan kita harus paham ini. Kita harus paham betul trik iblis bekerja, ya. Jadi harus tahu bagaimana siasat iblis, seluk-beluk iblis, tipu daya iblis, ya. Nah, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-9, kita harus lawan dia dengan iman. Dengan iman yang teguh. Mengapa iman itu penting? Karena iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman ini adalah dasar bahwa kita pengikut Kristus. Iman ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita pengikut Kristus. Dan iblis hanya takut dan takluk pada Kristus dan pengikutnya yang beriman. Jadi jangan main-main, ya. Akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak Tuhan terseret dan terjatuh ikut dengan hasutan iblis, ya. Jadi mari kita renungkan ayat ini. Lawan dia dengan iman yang kuat, iman yang teguh, pengharapan yang besar kepada Allah. Kadang-kadang melalui ekonomi pun dia bisa menjatuhkan kita. Membisikkan kepada kita bahwa Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak menolongmu. Kalau Tuhan ada, kenapa kamu bisa susah? Itu sering dibisikkan iblis. Ya, hambanya evangelis Dotoni sering mengatakan berkali-kali, iman itu penting.
Jangan kalian berhalakan atau jangan kalian figurkan saya. Ya. Jangan kalian bergantung kepada saya. Saya hanya hamba biasa. Saya hanya abdi Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan pesan. Kalau sahabat minta didoakan, dia akan doakan, tidak masalah. Tapi jangan sampai kalau tak ada Pak Daud, saya tidak yakin bisa bebas dari kuasa si jahat. Wah, itu nggak bisa. Firman Tuhan berkata, kita adalah anak Allah. Anak Allah diberi kuasa, ya, berhadapan langsung dengan kuasa si jahat. Jadi hambanya Evangelis Daud Tony sangat membantu mengajar kepada kita siapa itu iblis yang sebenarnya, lalu mengajari kita bagaimana cara berdoa, mengusir setan dengan doa darah Yesus. Jadi itu membantu sekali, tapi bukan untuk bergantung. Ya, banyak sekali sahabat yang saya baca komentar bertanya, apakah Pak Daud punya kontak? Boleh dong diberikan ke saya supaya saya bisa hubungi. Saya pingin ngomong, saya pingin ketemu, seperti itu. Saya selalu arahkan untuk mengikuti Zoom, bisa melalui Pastor Michael Gunawan, bisa melalui Pastor Thomas Chandra, ya. Kalau Pastor Michael Gunawan biasanya dia Zoom di hari Selasa dan Kamis jam 8 malam. Kalau Pastor Thomas Chandra hari Senin dan Jumat jam 7 malam. Silakan. Ada kontak yang saya sertakan di deskripsi video. Kalau mau didoakan dan bertanya. Tapi kalau untuk bertemu, beliau memang tidak mau ditemui, ya, dalam konteks supaya orang-orang tidak bergantung, ya, kepada beliau dan itu datang ke dia. Seharusnya orang langsung datang ke Tuhan. Benar beberapa komentar di kolom komentar khotbah populer ada yang mengatakan, kamu bisa berdoa sendiri, nggak perlu harus doakan hambanya Evangelis Daud Tony. Itu benar, saya akui. Jadi kita bisa berdoa sendiri, minta didoakan pun nggak apa-apa, tetapi jangan sampai bergantung dan kita melupakan bahwa kita juga adalah anak-anak Allah yang punya iman teguh untuk melawan iblis. Jadi jangan pernah remehkan iblis, tapi jangan pernah takut berlebihan karena kita diberikan kuasa. Kita adalah anak-anak Allah yang harus memiliki iman teguh supaya kita bisa melawannya. Iblis sudah ada di bawah kaki orang percaya. Itu kata firman Tuhan. Ya, jadi mari semakin dekat kepada Tuhan supaya kita beriman teguh. Tuhan memberkati.